Hello Brovers, ini dia puncak perangnya dari ketiga generasi Caesar atau Choisesin. Diawali dari generasi Grand Caesar yang berasal dari 400 juta tahun di masa lalu, di mana para Grand Caesar berkonfrontasi dengan bos Quito, kemudian mereka kembali untuk berhadapan dengan Uofu Manafu yang salah paham, sampai akhirnya mereka menghilang untuk selamanya setelah konflik dengan Uofu Manafu. Berlanjut pada generasi berikutnya yang berada di zaman sesaat setelah Grand Caesar. Mereka bernama Justirizer, terdiri dari dua entitas kekuatan yaitu Justi Power dan juga Riser Power. Justi Power terbagi menjadi tiga bentuk yaitu Glenn, Kageri, dan Gun. Tiga bentuk itu bisa menjadi entitas asli dari Justi Power jika mereka menyatukan kekuatan dengan penghubung Leontin milik Mio. Entitas itu bernama Shirogane. Sedangkan Riser Power terdiri dari dua bentuk yaitu Demon Knight dengan wujud Demon Band-nya serta Star Ring milik wanita bernama Mira. Caranya sama, jika kedua kekuatan itu disatukan maka akan terbentuk entitas asli dari Riser Power bernama Kurogane. Setelah para Justirizer ini menyelesaikan konflik mereka dengan sosok alien bernama Majin Daruga, kekuatan Justi Power menghilang cuy karena terpakai untuk memperbaiki seluruh kerusakan fasilitas di seluruh dunia. Sedangkan Riser Power dipegang oleh Demon Knight dan memutuskan untuk pergi dari bumi. Berlanjut pada generasi ketiga yaitu Caesar X. Mereka merupakan pasukan khusus dalam naungan sebuah organisasi bernama Shark. Timelinenya berasal dari tahun 2500. Mereka melakukan time travel ke tahun 2005 untuk mencegah kiamat di timeline asal mereka. Caesar X sendiri terdiri dari 3 anggota dan 1 kapten. Ada Leo Caesar, Beetle Caesar, dan Eagle Caesar. Pemimpin mereka adalah Shark Caesar. Singkat cerita, apa yang mereka lakukan justru memicu paradoks besar yang membuat Kapten Shark lenyap. Baru deh kita masuk ke movie yang gue bahas ini yang kemungkinan besarnya kayaknya ini tuh terjadi sesaat sebelum final episode dari Caesar X. Nah, untuk yang belum nonton 3 generasi itu bisa klik link di pojok kanan atas ya. Di situ udah gue sediain playlist khusus buat kalian yang ingin bernostalgia dan ngurut ceritanya. Seru banget cuy. Pada movie yang kita akan bahas ini, kalian akan melihat 3 generasi yang tadi gue sebutin itu bersatu di satu tempat yang sama dan melawan alien yang dulu pernah berusaha menguasai bumi, yaitu Bos Quito. Ceritanya relatif ringan tapi fanservice-nya mantap jiwa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo, ini dia alur cerita film Caesar X, Pertarungan Kesatria Bintang. And welcome back to Clip on X Nobar. Anjing, judulnya kayak Doraemon anjir. Oke, film dibuka dengan diperlihatkannya kapal misterius yang hendak mendekati bumi. Kapal itu terlihat sangat besar sekali dan seperti bangkai kapal berjalan atau kayak semacam kapal tua gitu yang umurnya udah ribuan tahun. Dan itu makin meyakinkan kita kalau kapal ini sudah jelas dikendalikan oleh villain utamanya. Di sisi lain kita diperlihatkan ketiga Caesar X yang sedang mengambil cuti untuk bermain basket bersama. Ada Takuto, Ado, dan Kane. Ternyata mereka bertiga ini sedang bermain di Pulau Caesar. Di sana mereka ditegur oleh seorang wanita. Ya, dia adalah Tendo Mio, sosok wanita yang jadi penghubung 3 Justirizer. Sekarang ia sudah mempunyai labnya sendiri gitu cuy di Pulau Caesar. Berarti timelinenya tuh rada jauh gitu ya cuy, karena kan di ending Justirizer dia itu jadi penjual bunga kalau nggak salah. Nah sekarang dia udah kayak punya perusahaan gede gitu. Saat mereka sedang berdebat tiba-tiba awan berubah jadi gelap. Dan ada petir yang menyambar ke Pulau Caesar. Saat dicari ternyata pusatnya itu ada seorang laki-laki yang sudah terkapar kaku gitu cuy. Mereka pun bergegas membawa si bocil ke rumah sakit. Sedangkan di kota tiba-tiba kedatangan sebuah robot alien yang sangat kuat dan sudah menghancurkan berbagai macam fasilitas. Di saat yang bersamaan ternyata si Takuto dan Kane baru aja balik dari rumah sakit dan membawa si bocil ini ke kediamannya Takuto. Bocah ini bernama Ricky. Kane menjelaskan kalau Ricky sepertinya mengalami lupa ingatan akibat terkena sambaran petir tadi.
Makanya mereka berusaha membawa Ricky ke sini. Baru deh mereka bertiga dapat kabar kalau ada alien robot yang menyerang kota. Sontak mereka bertiga berubah dan langsung melawan robot itu. Di sini Takuto memutuskan untuk turun tangan buat lawan alien itu bersama si Remy. Alien itu kabur ke udara. Ado pun ikut bergabung melawan si alien itu hingga si alien jatuh ke laut. Di laut, alien itu berhadapan dengan Kane yang sudah siap dengan robotnya. Setelah robot alien itu bucat, tiba-tiba diperlihatkan sebuah objek terbang yang masih hidup dan berdetak gitu. Rupanya itu adalah Boss Quito, alien yang pernah mengalahkan para Grand Caesar 400 juta tahun yang lalu. Kali ini, Boss Quito berusaha dibangkitkan oleh Glare, Cyclid, dan juga Aqual, yang mengartikan bahwa semua ini adalah ulah mereka bertiga. Di sisi lain, para petinggi Jepang berkumpul untuk melakukan rapat besar terkait penyerangan ini. Tendomio dan juga Profesor Horiguchi dipanggil ke rapat itu karena mereka lah yang pernah kontak langsung dengan para Caesar terdahulu seperti Grand Caesar maupun Justiricer. Setelah rapat selesai, Profesor Horiguchi ini menjelaskan informasi tentang Grand Caesar pada semua reporter, di mana Grand Caesar merupakan pasukan terkuat bumi dari 400 juta tahun yang lalu, dan mereka juga muncul kembali sebelumnya untuk melawan Uofu Manafu. Profesor Horiguchi sendiri juga menjelaskan kalau itu adalah Boss Quito, sosok alien yang pernah kalahkan Grand Caesar di masa lalu. Makanya Profesor Horiguchi sangat was-was dengan kemunculannya, karena ya menurutnya itu hal yang sangat berbahaya gitu ya bagi umat manusia. Nah, berita itu ditonton oleh Takuto, Ken, dan Ado. Malam harinya, Ricky bersikap tidak wajar gitu ya, dimana ia tidak mengenali apapun maupun barang di sekitarnya, termasuk buah atau lemon gitu cuy kalau nggak salah di deketnya. Namun ketiga Caesar itu menganggap itu hal normal karena efek amnesia. Saat Ricky berada di luar, ternyata hanya Ken lah yang peka kalau ada yang berbeda dengan Ricky. Itu dikarenakan Ken ini adalah alien dari planet Heracles atau Hercules, sebenarnya sama aja ya namanya. Dan memang dari semua member Shark, Ken ini yang paling peka gitu cuy. Beda sama Ado yang cuek parah, apalagi si Takuto sompral gitu ya. Dari obrolan inilah akhirnya Ricky terkonfirmasi bukan manusia, melainkan alien dari planet lain. Di saat yang bersamaan, si Abang Sompral mendatangi benda berdetak yang diduga kuat adalah Boss Quito. Dia kesana bersama Remy. Namun secara tiba-tiba pesawat mereka itu kayak ketarik sebuah gelombang kuat yang keluar dari benda tersebut. Namun bukannya kabur, si Takuto malah ya ditembak anjing sama si Dudu, bener-bener troublemaker ketulang nih orang. Faktanya kejadian itu dilihat oleh Mio yang memang letaknya tidak jauh dari Pulau Caesar. Nah si Mio ini menganggap kalau ini sudah sangat darurat. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bebatuan kuno yang ada di pulau itu. Dan ternyata Mio memohon untuk pinjaman kekuatan Justy Power sekali lagi. Karena ia tahu kalau Caesar X sendirian, ya mereka tidak akan mampu melawan Boss Quito. Seketika cahaya Justy Power muncul. Mio pun mendapat kekuatan Justy Power lagi yang nanti bakal dia pecah jadi 3, yaitu ke Souta, Yuka, dan Shinya. Namun nyatanya sesaat setelah itu kekuatannya malah dihisap oleh Boss Quito yang secara tiba-tiba berpindah ke Pulau Caesar. Boss Quito langsung menggunakan kekuatan Justy Power itu untuk bertumbuh lebih besar. Pihak militer sudah naik darah dengan kelakuan Takuto yang asal nembak wae. Atuh anjir, masa seisi plot cerita sampai akhir film ini penyebabnya masih Takuto ini yang somprol. Gimana gak emosi cuy?
Keesokan paginya, si Takuto ini disemprot habis sama Ado dan Ken karena ternyata tidak hanya sompral tapi tindakan kemarin itu tidak diketahui oleh mereka berdua atau si Takuto ini bertindak sepihak cuy. Anjir, bener-bener ya. Ado yang udah emosi ke tulang pun ngomong, pokoknya gua nggak mau ikut-ikutan lah. Lo yang cari masalah, lo juga yang harus selesaikan masalah. Pokoknya gitu kata si Ado. Karena tugas kita itu cuman buat kumpulin 12 Cosmo Capsule. Ya benar, timeline film ini sekiranya itu kayaknya sebelum final episode gitu deh guys. Tanpa sengaja pembicaraan tadi didengar oleh Ricky yang akhirnya bertanya pada Takuto, Cosmo Capsule itu apa? Dengan cerdasnya, si Takuto ini menjelaskan semua tentang Cosmo Capsule dan tempat naruhnya di mana kalau udah dapet, anjay bener-bener. Dan tepatnya itu adalah di robot G2. Di siang harinya kembali terjadi teror yang menakutkan di mana hampir seluruh masyarakat Jepang menghilang dan menyisakan bajunya saja. Alas ya, lamun balik deui kumaha eta teu pake baju gitu bugil anjir. Nah tapi memang gak semuanya cuy yang kena efek. Ada beberapa yang gak kena termasuk Souta, Yuka, dan Shinya. Ya ketiga mantan member Justy Racer. Anjay, Shinya botak gitu anjir buk teh jika penglaris. Nyatanya mereka semua menghilang karena Bos Quito menggunakan Justy Power lalu memproduksi Justy Racer secara massal untuk membuat manusia itu kehilangan kepercayaan terhadap para Caesar. Souta, Yuka, dan Shinya berusaha berubah, namun karena Justy Power berada di tangan Bos Quito sekarang, makanya mereka tidak bisa berubah. Di sisi lain, Ado ternyata memata-matai si Ricky. Anjay, tidak selamanya trust issue itu buruk ya guys ya. Rupanya Ricky merupakan alien kiriman untuk membuat Caesar X kalah. Sedangkan Takuto dan Ken membantu Souta, Yuka, dan Shinya untuk melawan Justy Racer HDC. Setelah menghadapi Justy Racer HDC, ternyata Bos Quito mengirim jutaan Justy Racer HDC lain ke seluruh dunia untuk mengambil alih bumi. Gokil nggak tuh? Cepet banget dia bisa invasi bumi kurang dari 1 hari. Caesar X dan Justy Racer pun dibawa ke rapat militer Jepang untuk dimintai keterangan karena jelas ini mencoreng nama Caesar yang sudah berjuang mati-matian untuk bumi. Tak lama dari itu, Profesor Horiguchi datang membawa papan kristal Wofu Manafu untuk memberi keterangan kalau Grand Caesar mustahil untuk diserap kekuatannya atau dikopas seperti Justy Racer karena papan kristalnya saja ada di Horiguchi. Kalaupun dirampas, nggak akan semudah itu bisa merebut kekuatan Grand Caesar karena harus menghadap sosok Wofu Manafu pusat dan para leluhur manusia terlebih dahulu. By the way, di sini Yuka badai gini anjir. Kenapa pas di Justy Racer kuring gitu ya? Di sini kayak glow up gitu. Cakep banget anjir Yuka di sini. Setelah dari rapat tersebut, si Takuto ini jadi sering overthinking terkait dengan kejadian mengerikan ini ya. Makanya jangan troublemaker dude. Di sisi lain, Ado ini ternyata berusaha untuk mergokin si Ricky yang mau nyuri robot G2. Namun Kane masih melerai mereka karena masih percaya pada si Ricky. Nah si Ricky yang bete akhirnya pergi bermain basket. Di sana ia ditemui oleh Aqual yang merupakan salah satu member masalah ini. Aqual meminta si Ricky untuk menyelesaikan tugasnya mencuri Cosmo Capsule karena ternyata Ricky punya masa lalu kelam di mana orang tuanya tewas gara-gara makhluk bumi dan Aqual pernah selamatkan nyawanya si Ricky. Makanya Ricky itu mau diperalat gitu ya karena ya merasa utang budi gitulah ya. Tak lama dari itu Takuto datang dan mengajak si Ricky jalan-jalan. Pas banget di situ ada robot G2. Ricky pun ingin memeluk robot itu dan diizinin cuy ya masih Takuto. Ih, anjir lah sumpah ini troublemaker parah Takuto. Ya, robot G2 diretas oleh Ricky, namun Takuto tak bisa menyalahkan Ricky karena menurutnya
Kerusakan seperti ini bisa terjadi karena hal lain. Dibawa tuh robot Jitu ke rumah Takuto. Di sisi lain, Souta, si cantik dan Shinya datang ke proyek pemerintah yang bernama Go-Tengo. Nah, Go-Tengo ini bakalan dijadikan senjata utama untuk membantu Caesar X melawan Bos Quito. Di saat yang bersamaan, Takuto dapat kabar kalau Jitu hilang, yang tentunya itu pasti dicuri oleh si Riki. Tapi Takuto di sini masih tetap positive thinking. Di sisi lain, pihak militer meluncurkan Go-Tengo ke Pulau Caesar untuk hadapi Bos Quito dan para Justy Racer HDC. Namun tidak hanya menggunakan Justy Power, ternyata Bos Quito juga bisa membuat robot-robotnya juga cuy. Setelah ditumbangin, pihak militer pun meminta bala bantuan Youhi. Ya, itu adalah robot dari generasi Grand Caesar dulu yang emang fungsinya itu buat membantu para Caesar. Di sisi lain, Souta, si cantik dan Shinya keluar dari kapal dan berusaha mencari Mio di sana. Siapa tahu Mio itu tahu cara mengembalikan kekuatan Justy Racer. Namun mereka bertiga malah diudak cuy sama Justy Racer HDC. Tak lama kemudian Takuto datang menyerang mereka semua pakai pesawat. Setelah menolong para Justy Racer asli, Takuto malah diculik oleh perompak luar angkasa. Sedangkan Ado akhirnya mendapatkan bukti jelas kalau si Riki adalah pelaku pencuriannya. Takuto pun di sini baru menyadari kalau Riki lah yang mencuri Jitu selama ini dan ia bergerak di bawah perintah perompak luar angkasa. Di sisi lain, si Riki ini ternyata lagi curhat sama Jitu mengenai planetnya yang bernama Volume Seijin. Di sana nasibnya jauh lebih tragis karena Bos Quito berhasil hancurkan planet itu, sedangkan kalau di bumi ya susah aja gitu kan. Grand Caesar aja berhasil mencegah, tapi mereka juga ikut musnah pada 400 juta tahun yang lalu. Nah, si Riki ini sebenarnya nggak mau hal itu terjadi lagi pada bumi yang sekarang, apalagi bumi dulu itu sempat pernah merasakan juga gitu ya, namun untungnya dicegah. Percakapan itu ternyata didengar oleh Ado, yang dimana Ado menjelaskan kalau Bos Quito itu bukan alien yang berasal dari bumi ataupun generasi pertama di bumi. Bos Quito juga tidak dikendalikan oleh manusia, jadi Bos Quito pure alien sompral yang sangat problematik cuy. Seperti Takuto gitulah ya. Dan tak lama dari itu, Aquol datang untuk merebut Cosmo Capsule. Riki yang sudah sadar pun berusaha lari. Saat mereka terpojok, tiba-tiba Twin Caesar datang menolong mereka. Sedangkan si Takuto yang masih di pesawat perompak itu memutuskan untuk membebaskan semua masyarakat planet Volume Seijin untuk menambah bala bantuan. Tak lama dari itu, Bos Quito datang mengejar mereka. Di saat yang bersamaan, para Justy Racer akhirnya tiba di Goa Pulau Caesar. Kane juga datang menolong pihak militer yang kini menggunakan Youhi. Pihak militer pun berusaha menyerang balik pakai Go-Tengo. Di saat yang bersamaan, akhirnya para Justy Racer menemukan Mio yang pingsan. Anjir, masih pingsan sih eta dari awal film cok. Sampai mau akhir dia baru bangun. Nah, setelah sadar, Mio kembali memohon untuk mengambil alih Justy Power dan memecahnya kembali menjadi 3. Dan ternyata berhasil cuy. Si anjir, itu Mio kan baru siuman gitu ya. Tapi udah ditinggal gitu aja anjir lah. Daryl teman baik kalau ada butuhnya doang ini mah bro. At least selamatin dulu lah gitu temen lu. By the way, di sini Profesor Horiguchi juga hadir ya.
Nah, Kane, Ado, dan Remy baru sadar kalau si Takuto lengit diculik perompak luar angkasa. Makanya mereka berusaha buat selamatin Takuto dulu, baru bantu Justy Racer. Singkat cerita, mereka berhasil temukan Takuto dan berubah jadi Caesar X untuk melawan Bos Quito. Di sisi lain, para Justy Racer mulai kewalahan melawan Bos Quito yang tiada habisnya. Tak lama dari itu, papan kristal Wofumanafu bersinar kembali. Namun papan itu bereaksi karena kehadiran dari Ricky di sampingnya. Kalau kita throwback sebentar, papan kristal itu memang akan bereaksi pada orang yang punya niat tulus menyelamatkan orang lain. Makanya Ricky bisa mengaktifkannya karena terlepas dari Ricky yang berkhianat sebelumnya, tapi niat dia itu baik gitu ya untuk mencegah Bos Quito menghancurkan bumi seperti planetnya. Dari papan kristal pun keluar 12 tanda zodiak dan akhirnya ujung tombaknya datang. 12 pasukan Grand Caesar yang terbagi menjadi 4 suku, api, angin, tanah, dan air. Di sisi lain, para Caesar X berusaha untuk mencegah Bos Quito yang mendekati bumi. Balik lagi ke pertarungan 12 Grand Caesar dan Justy Racer melawan ratusan Bos Quito. Saat mereka mulai terpojok, tiba-tiba ya sekarang komplit cuy, Caesar X bisa join juga. Mereka pun menyatukan kekuatan dengan nama Chouseisin Superpower. Serangan itu merupakan gelombang pemusnah untuk energi negatif dan berhasil cuy. Bos Quito-nya lenyap. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk raksasa yang bernama Mammoth Bos Quito. Tingginya itu sekitaran 150 meter lebih gitu. Percis mirip kayak Ghidorah. Di sini Takuto mulai kewalahan karena Mammoth Bos Quito semakin besar, bahkan hingga 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Grand Caesar dan Justy Racer ikut turun tangan. Saat mereka terpojok, pihak militer membantu dengan menyemprotkan zat pembeku agar para Caesar dapat kesempatan menyerang balik. Singkat cerita, si Takuto pun mendapatkan pinjaman kekuatan dari Grand Caesar dan Justy Racer hingga berhasil kalahkan Mammoth Bos Quito. Film ditutup dengan semua Caesar yang melanjutkan hidupnya masing-masing. Sedangkan Caesar X sendiri membantu para penghuni planet Volume yang kehilangan tempat tinggal dan beres. Oke, kira-kira itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Chouseisin sekaligus menjadi film penutup franchise Chouseisin, guys. Terlepas dari banyaknya kekurangan, tapi sebenarnya tujuan dari Grand Caesar ini dibuat serialnya ya untuk apa ya? Untuk bonding karakternya tuh dapat.
Kelemahan dari film ini hanya satu, yaitu budget. Jujur udah kelihatan banget kok mereka nge-press banget budgetnya. Dari tidak menghadirkan 12 aktor aktris Grand Caesar, itu udah kelihatan banget ya kalau mereka tuh berusaha untuk nge-press budget. Bahkan tidak ada Shirogane, terus juga tidak ada yang kesatria iblis itu. Dan latar tempatnya tuh cuman dikit gitu, kayak padahal ini kan konfliknya skala besar. Itu semua tentu saja masalah utamanya di budget guys. Seperti yang kalian tahu, franchise ini tuh terjun bebas banget gitu ya, ratingnya anjlok banget waktu Caesar X tayang sehingga mereka kehilangan banyak peminat dan akhirnya ya banyak yang lupa gitu ya. Makanya mereka membuat film ini untuk setidaknya nggak rugi-rugi banget gitu. Mungkin ya karena mereka membawa kembali para legend dari 2 sequel sebelumnya. Kira-kira itu aja pendapat dari gua. Next bakalan ada alur cerita dari Takara Tokusatsu, warnanya biru. Coba tebak kira-kira dia siapa. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan loncengnya. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.